Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Tausan. Di sini saya sebagai perwakilan dari Jayabaya Law Firms. Yang terhormat Bapak Muhammad Qasim sebagai Kepala Direksi Keuangan PT Trisaksi Cipta Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah legal opini atas pemeriksaan atau uji tuntas yang telah kami lakukan. Sehubungan pemeriksaan dalam segi hukum yang dilakukan oleh kami pada PT Langgeng Sentosa atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan asumsi-asumsi kami dan hasil pemeriksaan pada uji tuntas tersebut. Untuk pada poin pertama, yaitu PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33 atas anggaran dasar perusahaan. Lalu dari anggaran perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan yang terakhir dengan Akta Notaris yang sama, yaitu Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Untuk poin yang kedua terkait dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap dokumen perizinan dan persetujuan, tidak ditemukan hal yang mencurigakan secara hukum. Dengan begitu, kami menerima perizinan ataupun persetujuan tersebut yang dikeluarkan oleh instansi dan departemen ataupun lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Untuk poin yang ketiga, kami menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku, akan tetapi secara prinsip tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang dijalankan pada PT Sentosa. Lalu pada poin yang keempat, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami terhadap pihak PT Langgeng Sentosa, telah tercatat PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK, pemenuhan hak dan serikat buruh pada tahun 2010. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Akan tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan 67/SUS/PHI/2020/PN yang dimana segala tuntutan dari serikat buruh tersebut sudah ditunaikan. Oke, lalu pada poin yang kelima yang terkaitan dengan poin yang keempat, menurut kami perusahaan tetap legal untuk memperkerjakan pekerjanya karena hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja di atas adalah dibuat secara kontraktual. Di balik itu, dengan adanya sengketa tersebut, akan tetapi dalam beberapa waktu yang telah kita lalui, PT Langgeng Sentosa telah memperbaikinya dan mengalami sebuah perkembangan yang baik. Lalu untuk standar sistem, yaitu pengumahan yang dilakukan oleh PT Sentosa kepada karyawannya, yaitu didasari pada sifat kepercayaannya dengan 2 sifat pekerjaan karyawan, yaitu yang pertama secara kontrak dan borongan, dan ada juga yang tetap. Mengenai dengan kepemilikan aset perusahaan yang berupa kendaraan atau bergerak, yaitu yang pertama ada 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa, yang dimana ini adalah salah satu kendaraan atau aset yang masih bisa digunakan. Terlebih dari itu,
aset yang pada PT Langsosa akan menambah jumlah unit, yaitu 1 tower crane dan 1 ekskavator, mengenai dengan berkembangnya PT Langsosa setelah 2020 ini usai. Lalu untuk masalah asuransi, telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran atau risiko lainnya yang berdasarkan suatu paket polis yang telah didaftarkan juga. Untuk PT Langsosa, dia tidak memiliki sebuah obligasi manapun. Untuk itu, mesin-mesin ataupun kendaraan yang meliputi tower crane, ekskavator atau mobil crane, dan truk dan mobil besar PT Langsosa memiliki bukti kepemilikannya karena berdasarkan jual beli dengan surat tanda bukti kendaraan yang sah. Di sini adalah konfirmasi yang telah kami lakukan kepada PT Cipta Trisakti Cipta Nusantara. Berikut adalah hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan kepada PT Langsosa. Di sini kami mengasumsikan untuk PT Trisakti Cipta Nusantara bahwa PT Langsosa menurut kami adalah PT yang layak untuk dilakukan sebuah investasi. Karena setelah mengalami sengketa yaitu PHK pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, telah mengalami sebuah perkembangan yang cukup baik, sehingga dalam proyeksi kedepannya PT Langsosa akan mengalami sebuah perkembangan yang cukup baik, sehingga jika PT Trisakti Cipta Nusantara tidak melakukan sebuah investasi di PT Langsosa, maka menurut kami akan sangat disayangkan. Lalu yang kedua, di mana Indonesia akan melakukan sebuah konstruksi besar-besaran, pembangunan besar-besaran yang dimana akan menguntungkan PT Langsosa, dan menurut kami untuk nilai investasi ke depannya ini akan baik pula. Sekian legal opini dari kami. Saya Muhammad Pristosan, perwakilan dari Jayabaya Law Firm and Partners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.